Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG B3 tahun 2025 Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali, Unit Kerja SD Negeri 050729 Tanjung Burah, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG B3 tahun 2025 Pendidikan Agama Islam LPTK IAIN Langsa dengan NIM 107202520130. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 6 SD semester 1 dengan materi Tauladan Asmaul Husna, submateri Asmaul Husna As-Samad Al-Muqtadir Al-Muqtadim Al-Baqi, guna untuk memenuhi uji kinerja praktek PPG B3 tahun 2025 Pendidikan Agama Islam. Selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat, cerdas, semangat. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa. Apa itu doa? Kenapa kita berdoa di pagi hari? Berdoa sebelum belajar. Doa itu agar ilmu pengetahuan yang kita pelajari dan kita ajari dapat menjadi bermanfaat bagi kita. Doa itu adalah agar pelajaran-pelajaran kita yang kita ajari menjadi berkah. Jadi untuk itu doa akan dipimpin oleh Rifki, maju ke depan. Berdiri. Sebelum belajar, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Shadaqallahul azim. Beri hormat kepada Bapak. Selamat pagi, Pak. Bagi semuanya. Duduk. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu, ya. Kalau Bapak panggil siapa yang tidak hadir, akan dibilang yang Bapak sebutkan, misalnya Aisyah, entah sedikit, misalnya hadir, bilang hadir, ya. Bapak absen dulu, ya. Abdullah, Alam Ginting, Asifah, Al-Husna, Dika Ananda Ginting, Hadijah Ismatul Nisa, Ibra Sairi Siregar, Muhammad Saidi Al-Farisi, Muhammad Ali Fasa Diana, Muhammad Al-Raqib Maulana, Muhammad Aditya, Muhammad Firman Maulana, Muhammad Rifki Ranata, Hadir, Pak. Syaira Kusma, Hadir, Pak. Sifa Nur Aini. Hadir, Pak. Ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Ada, Pak. Berarti di sini hadir semua, ya, anak, ya. Ada, Pak. Jadi karena absen sudah Bapak panggil namanya satu persatu, maka apakah hari ini kalian sudah semangat apa belum? Sudah. Apa pembelajaran hari ini sudah semangat? Sudah. Jadi Bapak bertanya nih, apakah kalian sudah sarapan hari ini? Sudah. Sebelum pergi ke sekolah, apakah sudah berpamitan kepada orang tua? Sudah. Ketika kita mau pergi ke sekolah, dari rumah ke sekolah, maka kita harus berpamitan dan harus mengucapkan salam kepada orang tua. Kita harus bersalaman. Ada yang tidak bersalaman kepada kedua orang tuanya? Tidak. Maka kita harus bersalam. Karena sudah pada
semuanya. Jadi alangkah indahnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Maka dari itu kalian akan berdiri semua ya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Berdiri semua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari kandung ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi nak, sebelum memasuki pelajaran, Bapak akan bertanya di salah satu sama anak Bapak ya. Kalau misalnya apa ini Asmaul Husna, tunjuk tangan ya. Ya nak. Nah, ini Bapak akan bertanya nih ya. Bertanya tentang apakah kalian tahu arti Asmaul Husna? Ya, Husna. Iya, Asmaul Husna ialah nama-nama yang indah dimiliki oleh Allah. Jadi di sini Bapak kasih pertanyaan lagi. Siapa yang memiliki nama-nama yang sangat indah itu? Ya, Riki. Allah, ya. Yang memiliki nama-nama yang indah itu adalah Allah. Jadi Bapak tanya lagi sekali. Bapak tanya berapa jumlah Asmaul Husna? Tunjuk tangan. Berapa? Iya, 99 Asmaul Husna. Itu bilangan ganjil ya. Asmaul Husna kan ganjil kan? 99 Asmaul Husna, nggak ada yang genap. Berarti itu nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah, nama-nama yang sempurna oleh Allah. Mana tadi Bapak sudah menjelaskan dan sudah memberikan pertanyaan dari Asmaul Husna, apa itu Asmaul Husna. Jadi kita memasuki dengan tujuan atau alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat kaligrafi atau gambar yang menggambarkan makna dari salah satu Asmaul Husna. Jadi materi pembelajaran hari ini adalah tentang membahas Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna yang Bapak tulis atau Bapak ketik cuma beberapa aja, yaitu ada Asmaul Husna Al-Samad. Al-Samad apa itu Al-Samad? Iya. Ya, Al-Samad itu yang maha dibutuhkan, tempat bergantung. Tempat bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Nah, segala sesuatu apapun kita bergantung kepada Allah. Meminta apa kita, berdoa kita kepada Allah. Jadi di situ masuk kalau Al-Muqtadir. Pembahasan Al-Muqtadir adalah salah satu dari 99 Asmaul Husna, nama-nama indah yang dimiliki oleh Allah, yang artinya maha kuasa. Allah maha berkuasa sepenuhnya. Tiada Tuhan selain Allah. Allah layak menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu adalah sempurna, menyeluruh dan tidak terbatas.
Dia mampu melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya tanpa kesulitan sedikit pun. Kekuasaan Al-Muqtadir meliputi segala hal, baik yang terjadi di langit maupun di bumi. Masuk tentang Al-Muqaddim. Apa itu Al-Muqaddim? Artinya apa? Apa Rifki? Artinya yang maha mendahulukan. Ya, artinya yang maha mendahulukan. Siapa dia yang dikehendaki ketika kita yang berdoa, ketika yang di sana berdoa, di sini berdoa. Siapalah yang dituani Allah, ya kan? Karena kalau berdoa itu Allah, kalau kita berdoa kepada Allah, bukan Allah menurunkan sekaligus. Bukan terus ini misalnya ya Allah, ampun itu enggak diampun, enggak sekaligus diampun Allah. Karena dengan cara perlahan kita tidak mengetahuinya, hanya Allah yang maha mengetahui. Al-Baqi adalah yang maha kekal atau yang maha abadi, kekekalan mutlak. Allah adalah zat yang selalu ada dan tidak akan pernah binasa atau lenyap. Keberadaannya tidak memiliki awal, tiada permulaan dan tidak akan memiliki akhir, tiada penghabisan. Allah itu tetap ada. Ya, siapa yang menciptakan dia kita tidak tahu. Siapa yang menciptakan kita? Ya Allah. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah. Apapun itu, semua makhluk yang ada di bumi dan di alam semesta itu, pohon, manusia, hewan, itu ciptaan Allah. Kalau Allah menarikkan nyawa seorang tutup, maka kalau kita bilang mati dari dia. Tidak ada aku merasa hebat, akulah malaikat, akulah Tuhan. Tidak ada. Allah lah segalanya. Kalau dia bisa mencabut semua. Anak-anak, sekarang coba buka buku pelajaran pendidikan agama Islamnya, cetaknya ya. Coba dibuka halaman 21. Ada apa tidak bacaan Asmaul Husna tersebut? As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Ada apa tidak di situ? Ada. Kalau As-Samad artinya yang maha dibutuhkan. Maha yang dibutuhkan, berarti Asmaul Husna itu nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah. Yang dibutuhkan bergantung kepada Allah. Memang begitu. Yang namanya kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, dibutuhkan amamu ini. Ya, kita selalu bergantung kepada Allah. Al-Muqtadir, yaitu sekumpul dari 99 Asmaul Husna yang artinya yang maha kuasa, menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Al-Muqaddim, nah itu adalah salah satu 99 Asmaul Husna yang artinya yang maha mendahulukan. Al-Baqi yang artinya yang maha kekal. Kepada Allah, maha abadi Allah. Allah kekal, keberadaan Allah akan kekal abadi. Kekal dan abadi, seluruh makhluk akan mengalami kematian, tetapi Allah akan tetap abadi sebagaimana dalam Quran surah Al-Rahman. Sebagai hamba Allah, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki sifat maha kekal. Ya. Jadi di sini ada penjelasan bahwasanya apa pendapat kalian setelah melihat tulisan 4 Asmaul Husna yang rapi dan indah tersebut. Siapa yang lihat? Iya, Aisyah, coba. Tulisannya Asmaul Husna sangat bagus dan sangat Iya. indah. Tulisan Asmaul Husna itu sangat bagus dan indah. Karena apa pendapat kalian setelah melihat? Setelah kita lihat tulisan 4 Asmaul Husna tersebut, maka tulisan itu sangat bagus dan indah. Apa yang diperhatikan dalam penulisan 4 Asmaul Husna tersebut? Pak, Iya, Riki. penulisan 4 Asmaul Husna
artinya. Jadi Bapak di sini kalau mengatakan Asmaul Husna itu apa? Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik yang dimiliki Allah. Jadi di sini alur pembelajaran kita di sini cuma Bapak letakkan empat Asmaul Husna. Nama-nama Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berjumlah berapa? 99 Asmaul Husna. Yang tertulis di sini, yang Bapak tulis di sini hanya berapa? Hanya 4, yaitu pertama As-Samad, Al-Muqaddim, Al-Muqaddim, Al-Muqaddim. Jadi anak-anak di sini kita akan membuat kaligrafi tentang Asmaul Husna yang akan Bapak bagikan ke 4 kelompok, yaitu kelompok 1 As-Samad, kelompok 2 Al-Muqtadir, kelompok 3 Al-Muqtadir, kelompok 4 Al-Baqi. Jadi dari keempat kelompok tersebut nanti Bapak berikan contoh video cara penulisan kaligrafi pembuatan Asmaul Husna yang benar, ya. Coba perhatikan video cara pembuatan kaligrafi Asmaul Husna. Coba lihat cara membuatnya. Coba lihat cara membuatnya. Nanti di sini nanti Bapak kasih ke 4 kelompok nih, dari nomor 1, 2, 3, 4. Kalianlah yang memulai membuat kaligrafi tersebut seperti contoh di video. Nah, jadi anak-anak, seperti inilah cara membuat kaligrafi Asmaul Husna. Jadi dari kelompok ini Bapak akan berikan satu kelompok satu kertas HPS. Jadi kalian gambar hasil kaligrafi kalian. Udah, ketika kalian menggambar nanti Bapak pertanyakan, ya kan, siapa yang sudah siap? Kalau sudah siap tunjuk tangan, kalau belum siap jangan tunjuk tangan. Yang sudah siap barulah maju ke depan. Misal dari kelompok 1 kasih 2, 3, 4 yang siap kelompok 1, maka yang kelompok 1 sudah bisa tampil dan mempresentasikan hasil karyanya ke depan, ya lah ya. Jadi ini Bapak kasih ke 4 kelompok. Nah, di situ kalian buat secara pelan-pelan, ya. Kalian buat pelan-pelan, kalian teliti, coba kalian lihat bagaimana cara pembuatannya tadi. Barulah ketika sudah selesai, barulah kalian chat. Nanti buat di situ bawahnya artinya As-Samad artinya apa, ya. Al-Baqi itu artinya apa, Al-Muqtadir itu artinya apa, Al-Muqaddim itu artinya apa. Nah, baru kalian bingkai pakai apa? Origami, gambar origami itu kalian tempel memakai link dan pekat. Nanti barulah kalian tampil ke depan. Bapak panggil satu persatu. Yang sudah siap Bapak panggil. Yang kelompok 1, seandainya kelompok 1 sudah siap, bangkit 4-4-nya, baru maju ke depan, baru menampilkan hasil presentasinya. Sudah ada yang siap? Sudah. Jadi kalau sudah siap, Bapak panggil dari kelompok 1 biar dia mempresentasikan
hasil kaligrafinya. Jadi kalau sudah ditampilkannya ke depan, kalau dia mengatakan bagaimana penilaian kalian, penilaian teman-teman tentang hasil kaligrafi kami nilai. Kalau bagus, maka Bapak beri hapusan. Bisa bagus, nanti Bapak kasih ini. Bagus, dan nanti udah itu, ya kan? Kalau misalnya kurang bagus, Bapak kasihlah nilai yang seperti ini. Apa nih? Kurang bagus, ya. Tuh. Jadi kalau yang bagus, kalau tidak, bagaimana teman-teman sekalian? Apa kaligrafi saya bagus atau tidak bagus? Jadi Bapak kasihlah yang seperti ini, hasil hapusnya ini. Udah, Bapak maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, nama saya Aisyah. Saya dari kelas 6 SD Negeri 050729. Saya ingin mempresentasikan pembahasan tentang kaligrafi Asmaul Husna yang berjudul As-Somad. As-Somad artinya yang maha dibutuhkan. Apakah teman-teman dapat menilai hasil karya kami? Apakah bagus atau tidak? Gimana? Bagus enggak? Bagus. Beri hapusan. Jadi ini tanda hapusan yang sangat bagus. Ini Bapak kasih sama si Aisyah. Jadi sekali lagi beri hapusan. Yaudah, inilah dari kelompok 1 yang mempresentasikan bahwasannya Asmaul Husna yang berjudul As-Somad. Jadi karena sudah terlalu bagus, maka kita akan menyuruh teman-teman yang berpresentasi dipersilakan dulu. Jadi dari hasil Asmaul Husna dari kelompok 2 yang membuat kaligrafi kelompok 2 tentang Al-Muqtadir kelompok 2. Ya udah, kelompok 2 dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alam Biting. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Asmaul Husna yang berjudul Al-Muqtadir, yang artinya yang maha berkuasa. Apakah penilaian dari teman-teman kaligrafi dari kami bagus atau tidak? Gimana? Bagus dapat atau tidak? Gimana, bagus atau tidak? Bagus. Jadi kalau bagus, maka Bapak kasihlah sebagai hapusan, ya, hapusan. Dah, hapusan semuanya, tepuk tangan. Dan terima kasih dari kelompok 2 yang mempresentasikan bahwasannya Asmaul Husna yang dibuat alat adalah yang berbacaan Al-Muqtadir. Jadi untuk kelompok 2 dipersilakan duduk. Kepada kelompok 3 yang membuat hasil kaligrafinya Al-Muqtadir diharapkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan kaligrafi yang berjudul Al-Muqtadir, yang
yang terdahulukan. Apakah teman-teman sekalian dapat menilai hasil kami? Gimana? Bagus atau tidak? Bagus. Jadi kalau bagus, Bapak beri nilai hapusan. Udah, tepuk tangan. Dan dipersilakan duduk dari kelompok 3 masuk dari kelompok 4. Dari kelompok 4 Asmaul Husna yang bertuliskan Al-Baqi, pembuatan kaligrafi Al-Baqi. Dan kelompok 4 dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Rabi dan saya dari kelompok 4. Saya membuat kaligrafi yang berjudul Al-Baqi, yang artinya yang maha kekal. Apakah teman-teman dapat menilai hasil kaligrafi kami? Bagaimana teman-teman? Apakah kaligrafi dari kelompok 4 sangat bagus atau tidak? Bagus. Jadi kita beri haplusan berupa silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Udah, dari kelompok 4 dipersilakan duduk. Alhamdulillah berakhirnya sudah pembuatan kaligrafi hari ini. Di sini Bapak akan menyimpulkan bahwasanya Asmaul Husna adalah nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah. Jadi barang siapa yang mengamalkan bacaan Asmaul Husna, kelak dia akan masuk surga. Di dalam hadis pembelajaran ini, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Bahwasanya sebaik-baiknya manusia yang belajar Al-Quran, Al-Quranlah yang mengajarkan kita untuk berbuat baik. Jadi sampai disinilah pembahasan materi pembelajaran Bapak. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa akan kita mulai dari Bapak sendiri. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih anak-anak. Jadikanlah ilmu pengetahuan pembelajaran hari ini bermanfaat dan menjadi berkah kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.